1 bulan loh Cepi. Tanggal 28 Agustus kami daftar ke KPUD, besoknya langsung kerja. Kalau mendengar tadi sambutan Bang Cepi bukan menjadi pesimis, tapi saya makin optimis. Mantap. Memang pada kenyataannya kita adalah partai kecil dibanding mereka. Kita hanya 3 partai, PD Perjuangan, Hanura, dan ditambah umat. Mereka 14 partai. Logikanya mereka akan menang. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau Anda memang ada relawan lama, Anda bisa membaca hasil survei. Anda bisa membaca. Survei kami keluar pada tanggal 6, tiba-tiba baru 10 hari. Survei kami 28%. Survei mereka 51%. Berjalan lagi kami kemarin baru keluar hasil survei lagi. Survei mereka 48%, survei kita 31%. Jadi Bang Cepi dan kawan-kawan, pertempuran makin sengit. Semangat. Dan kita harus menangkan pertempuran ini. Amin. Untuk apa? Untuk masyarakat Jakarta. Artinya dalam waktu yang pendek ini saya sadar sesadar-sadarnya, kami sadar-sadarnya, kalau kami tidak didukung oleh masyarakat Jakarta, tidak akan hasilnya seperti ini. Hidup nomor 3. Kalau tadi Bang Cepi atau Bapak Ibu sekalian ikut saya pulang ke kampung. Itu kampung Kemayoran, macet total. Saya dicium sama nenek-nenek, dicium sama teman-teman saya kecil. Dari mulai ada yang lumpuh, sampai yang stroke, sampai yang pakai kursi roda, semua keluar ke kampung. Saya makan di warungnya Bang Deddy Miswar, semuanya makan situ, semuanya keluar. Saya mampir ke tempat Babe Benyamin yang dilahirkan besar di Himayang, sangat reot, tidak ada yang memperhatikan. Inilah waktunya saya membenahi kampung saya. Hidup Bang Dul. 11 tahun saya belajar di kampung orang. Masa saya bisa membenahi kampung orang? Saya nggak bisa membenahi kampung saya sendiri. Tentu saya mengharapkan bantuan teman-teman relawan untuk tidak hanya berfungsi sebagai orang yang pasang spanduk, tapi turun ke masyarakat, memberikan door to door. Akan kita desain apa yang akan kita lakukan setelah pertemuan ini. Saya terima kasih, setiap kampung membentuk relawan. Masyarakat Jakarta turun semua, keluar semua, karena kita nggak mau jadi pakaian kotor dimasukkan ke kota kosong. Kita lawan mereka. Siap ya? Siap ya? Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin buat Bang Dul, ini satu simbolik mungkin dari acara deklarasi. Saya Relawan Jaya Center. Oke, terima kasih. Ini batu kayak batu siman. Oke, yang mana? Aduh, suara gua. Deklarasi dari relawan ya Bang, Ya. kan berarti menandakan tambahan dukungan. Ya. Inilah yang membuat barangkali yang membuat survei kita meningkat karena apa? Relawan bergerak, masyarakat bergerak. Inilah hasilnya. Yang nggak bisa kita kejar ya harus hajar seperti ini, kerja keras seperti ini. Makanya saya bilang Mas Pram nggak isu datang, dia ke tempat lain, saya ke sini. Untuk apa? Sama-sama kita mensosialisasikan program-program kita. Bang Dul, Ya. kemarin hasil survei Poltreking ini sebetulnya yang masih unggul kan Pak RK. Ya. Tapi disebut Bang Dul ini bisa menyalip Pak RK. Tanggapannya gimana Bang Dul? Ya, artinya alhamdulillah, saya sangat yakin ini ada pergerakan masyarakat Jakarta. Karena itu saya terima kasih. Mas Pram bilang, Mas, realita ini kalau bukan masyarakat Jakarta memberikan apresiasi, sulit kita mencapai angka ini. Nah, artinya apa? Kalau kita semakin rajin turun, saya minta maaf bukan saya takabur, mungkin 2 minggu akan crossing. Lihat hasilnya nanti. Artinya apa? Ini bukan kehebatan Rano Karno, bukan kehebatan Pramono, tapi keinginan masyarakat Jakarta bergerak. Karena inilah pilkada mereka, dulu mungkin nggak punya harapan, tapi begitu ada MK, timbul
harapan masyarakat Jakarta. Itu Bang, aja. tadi sempat nyinggung rumahnya Babe Beni nih, Ya. yang katanya reot gitu. Betul. Ini selanjutnya ke depannya bakal gimana? Tentu harus dipikirkan, bukan hanya dipikirkan, harus ada dibantu. Inilah saya bilang, akan ada yang namanya dana untuk seniman, dana abadi untuk seniman, budayawan. Bukan hanya buat Benyamin, tapi keseluruhan kesenian budayaan. Bisa itu, sangat bisa. Ya. Itu realita. Makanya saya pernah ke rumah itu tahun 70-an. Saya juga kaget kok rumahnya jadi labirin begini. Dulu nggak ya, makin lama makin berkembang, populasi masyarakat bertambah. Tapi yang saya bangga di rumah yang reot itu masih menjadi tempat kegiatan anak-anak berlatih silat, berlatih kesenian. Itu apresiasi harus dikatakan. Rumah reot ini masih bisa berfungsi, makanya harus dibenahi supaya apa? Anak-anak lebih banyak yang belajar kesenian, kebudayaan. Itu intinya sebetulnya seperti itu. Tapi ada potensi untuk rumah itu dijadikan sebuah cagar budaya atau gimana, Cagar Bang? budaya itu punya kriteria, ya kan? Maaf, Benyamin seorang tokoh legenda lokal. Cagar budaya itu ada penilaian khusus gitu loh. Tapi kalau memang itu memungkinkan, mungkin saja. Ya.